Pernah dengar cerita petualangan yang benar-benar mengubah dunia? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu kisah paling dahsyat yang pernah ada. Jadi, pertanyaannya gini, apa sih yang terjadi kalau orang-orang biasa tiba-tiba dapat misi yang super luar biasa? Nah, ini dia intinya. Kita bakal ngintip ke dalam buku Kisah Para Rasul buat lihat gimana ceritanya sekelompok orang yang tadinya penakut banget, malah memulai sebuah misi yang mengubah sejarah dunia selamanya. Setiap petualangan hebat kan, pasti ada awalnya ya. Nah, awal cerita kita ini justru dimulai di saat-saat paling genting. Bayangin, pemimpin mereka baru aja pergi, dan para pengikutnya, mereka lagi ngumpet, ketakutan, dan rasanya putus asa banget. Coba deh, bayangin rasa takutnya mereka. Mereka ini bukan pahlawan super atau prajurit tangguh loh. Cuma orang-orang biasa yang lagi ngumpet di ruangan terkunci, panik, dan mikir, waduh, jangan-jangan nasib kita bakal sama kayak guru kita. Tapi, di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka dapat satu misi terakhir dari pemimpin mereka yang udah bangkit. Nah, ini dia, panggilan petualangan mereka dimulai. Sebuah tugas yang saking besarnya, kayaknya mustahil banget buat dikerjain. Tapi tenang aja, mereka nggak sendirian kok buat ngejalanin misi ini. Mereka bakal dapat bantuan semacam kekuatan super. Dan cara datangnya bantuan ini bener-bener dramatis dan nggak bakal bisa mereka lupain. Dan inilah momennya. Tiba-tiba, wush, mereka dikasih kekuatan buat ngomong pakai bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan bahkan bisa bikin keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Rasa takut mereka langsung hilang. Gantinya muncul keberanian yang membara. Nah, petualangan pertama mereka langsung dimulai saat itu juga. Ini jadi kayak ujian pertama buat kekuatan baru mereka, dan ditonton banyak orang lagi. Cuma dengan beberapa kata aja, pria yang seumur hidupnya nggak pernah jalan, itu tiba-tiba bisa lompat. Wah, kebayang nggak sih kagetnya semua orang di sana? Ini benar-benar jadi bukti pertama yang nunjukin kalau kekuatan baru mereka itu nyata. Tapi, ya namanya juga cerita, gak semua orang seneng. Para penguasa waktu itu malah jadi marah banget. Mereka ngelihat para rasul ini sebagai ancaman, dan akhirnya mutusin buat menghentikan mereka. Pokoknya pakai cara apapun. Nah, disinilah kita bisa lihat keberanian mereka yang sesungguhnya. Bukannya jadi takut terus mundur, mereka malah berani natap langsung orang-orang paling berkuasa dan bilang, kami nggak akan berhenti. Keren banget kan? Momen ini bener-bener kayak adegan di film petualangan loh. Pas Petrus di penjara lagi, dia diselamatin secara ajaib. Ini kayak ngasih pesan yang jelas banget. Mau itu tembok penjara kek, tentara Romawi kek, nggak ada yang bisa ngalangin misi ini. Nah, setiap cerita petualangan yang seru kan butuh penjahat yang hebat juga ya. Dan di cerita ini, ada salah satu penjahat paling terkenal sepanjang masa. Namanya Saulus. Dan tugas dia cuma satu, memburu dan menghentikan para pengikut Kristus. Pokoknya, dia ini musuh nomor satu mereka deh. Tapi, disinilah plot twist terbesar dalam cerita ini terjadi. Waktu lagi dalam perjalanan, si musuh nomor satu ini ngalamin sesuatu yang mengubah hidupnya 180 derajat. Penjahat yang paling ditakuti ini malah berubah jadi pahlawan mereka yang paling hebat. Dan namanya pun ganti jadi Paulus. Oke, jadi sekarang dengan Paulus di tim mereka, dia, Petrus, dan yang lainnya mulai membawa misi ini ke seluruh penjuru dunia. Dan rintangan yang mereka hadapi itu, wah, kelihatannya mustahil banget buat dilewatin. Perjalanan mereka itu isinya bahaya terus. Bayangin aja, mereka harus ngadepin badai di laut, dikeroyok massa yang marah, bahkan diancam masuk penjara di setiap kota baru yang mereka datangin. Tapi yang paling bikin takjub, mereka nggak pernah nyerah. Tapi di tengah semua bahaya itu, mereka tetap lanjut nyebarin pesan harapan. Dan mereka nggak cuma ngomong doang loh, mereka juga nunjukin kekuatan luar biasa buat buktiin apa yang mereka katakan. Keajaiban dahsyat ini yang sengaja dilakuin di depan banyak orang seakan-akan bilang, nggak ada yang mustahil loh buat mereka yang percaya sama pesan ini. Nah, ini dia nih bagian yang paling unik. Setelah semua petualangan seru tadi, buku Kisah Para Rasul ini selesainya gantung banget. Tiba-tiba aja berhenti. Nggak ada kesimpulan, seolah-olah penulisnya naruh pulpen di tengah-tengah kalimat. Dan ternyata, itu disengaja loh. Pesannya jelas, petualangan ini sebenarnya nggak pernah selesai. Ibaratnya kayak lari estafet. Tongkat ceritanya itu emang sengaja dibuat untuk diterusin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Ternyata cerita ini nggak berhenti 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang adalah,
Siapa ya yang bakal nulis bab selanjutnya? Dan kira-kira petualangan apa yang bakal ada di dalamnya?